Muda Berpusaka baru luar biasa. Enaknya besok bikin konten crash apa ya? Tau lah, tidur dulu aja. Apa nih? Keris? Ini siapa ya? Aduh, sakit lagi. Dek, kamu tahu nggak ini kerisnya siapa ya? Kok bisa di kamarku? Ini kayaknya kerasnya apa deh. Masa sih? Apa jangan-jangan dari subscriber kita yang ngirim keris buat di review? Masa bisa nyampe sini gratis lagi? Bisa dong, siapa tahu. Coba Iya, kita iya. tanya papa. Oke. Kamu mana sih, Kak? Mana ya? Oh, itu di situ. Ayo ke sana. Pak, Ya, lagi ngapain? lagi bersihin warangka. Nah, Ini tadi ada keris di kasurku. Kerisnya apa bukan ya? ya harus apa lah. Masa sih emang baru dari subscriber ya? Oh, baru kamu dapat dari teman kamu. Apa kita nge-review keris ini aja kali ya? Oke. Oke, itu kita ganti baju dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini tadi saya sudah menemukan keris di sebelah waktu saya tidur di kasur saya. Apakah ini dari subscriber? Ternyata bukan, ini kerisnya papa. Nah, mungkin dari papa sendiri nih, tolong dong jelasin ke kita nih, keris apa ini namanya? Dari warangkanya dulu. Oke, Kak, Adik. Ya, ini memang keris yang Papa baru dapat ya. Nggak tahu kok kenapa bisa sampai ke kamar Kakak ya. Mungkin dia jalan-jalan sendiri. Hayal gitu. Oke, mau dibahas apanya? Kak. Dari warangkanya dulu nih, ini kayaknya warangkanya. Oke, ini kalau warangkanya secara bentuk fisik warangka ini model Brangga Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi Yogyakarta. Yang model Brangga. Model Brangga itu untuk keperluan acara-acara resmi adat gitu ya. Ini Brangga. Terus bahannya ini dari kayu cendana ini. Ini cendana wangi. Cendana wangi. Tapi ini ada garis-garisnya ya. Kemungkinan ini cendana wangi Kupang ini kalau nggak salah ya. Ini cendana wangi Kupang. Terus dari dedernya ini dari bahan kayu eboni. Eboni ya. Dari daerah mana tuh kayu? Kalau eboni itu di Jawa banyak. Jawa banyak. Ya, jadi kayu eboni asli. Kemudian cincinnya ini, mendaknya ini model kendit ya. Iya. Kemudian ini pendok biasa, bunton ya. Bunton bukan selorok, tapi ini penuh menempel jadi satu, tidak jadi bagian terpisah, dan ini ada tatahannya. Dan ini bahannya dari kuningan yang disepuh Perak. Iya. Ini juga belakangnya ada logonya keraton apa? Yogyakarta. Iya. Bagus ini bikinannya. Rapi ya. Iya. Oke, masuk ke kerisnya nih. Baik ya. Bisa dijelaskan nggak? Kerisnya ini namanya keris apa? Oh iya, Mungkin ini sambil baru dilihat dulu dalamnya. ya. Keris ini baru dapat ini dari Om Wahid. Dari Om Wahid Semarang. Barusan dapat dari beliau ya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini bentuk kerisnya. Kalau dari bentuk kerisnya ini lo berapa ini ya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lo 7. Lo 7 dengan ricikan ada kembang kacang ya. Ini kembang kacang biasa. Kembang kacang model kayak gini nih kan, yang ujungnya ini kecil sekali ini kan.
Iya. Ya ini ngecambah haking ini modelnya, ini kembang kacang ngecambah haking. Terus ada jalan, ada lambe gajahnya satu, kemudian ada pijetan, dan ini ada serawean ya. Nah serawean ini tipis sekali nih, serawean, tapi tidak terlalu dalam ya, ada serawean tidak terlalu dalam. Terus ada greneng, Nah, apalagi bilahnya ini ngelimpo, bentuknya nyujen ya, semakin ke atas semakin mengecil. Ini dengan ornamen hiasan bentuk-bentuk seperti ini, itu yang namanya dapur carubuk. Gitu. Kalau di literatur ini namanya carubuk. Artinya? Kalau di Jawa itu cerubuk. Artinya apa? Kalau Carubuk. Carubuk itu ya. Kalau cerubuk itu kalau dalam bahasanya itu terceroboh gitu. Tergesa-gesa. Yeah. Jadi tidak hati-hati gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Keris itu kan di samping juga piandel untuk menambah keyakinan diri orang yang punya, dan diharapkan itu mempunyai tuah gitu kan. Nah, keris itu kan juga senjata, jadi harapannya adalah musuhnya itu akan bertindak ceroboh sehingga mudah dikalahkan. Oh, tujuannya maksudnya seperti Maksudnya itu. begitu, ceroboh. Ini dari masih membahas soal fisik ini. Pamornya sendiri, pamor apa ini? Baik. Kalau model semacam ini ya, pamor, ada garis-garis tipis, rapi, dan ini merata. Garis-garis ini merata. Ini pamor model gini namanya pamor miring. Pamor miring. Miring, jadi tidak melumah. Jadi pamornya itu berdiri. Ya, jadi bentuknya garis-garis begini. Nah, bentuk seperti ini disebut pamor lar gangsir. Oke. Nah, lar gangsir itu juga ada maksudnya. Ini. Oh, ada maksudnya. Maksudnya gimana? Nah, keris itu kan setiap dibuat oleh empu itu kan berdasarkan pesanan. Yeah. Ya, dari pesanan. Nah, pesanan itu disesuaikan dengan orang yang pesan dan kira-kira kebutuhannya apa. Nah, sehingga membuat ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan akan muncul dari keris ini pada pemiliknya nanti. Nah, diharapkan bahwa keris ini dengan model pamor lar gangsir itu dimaksudkan adalah untuk menangkal guna-guna. Gitu. Jadi pemiliknya itu pengen bahwa keris itu diberi doa oleh empu, ya kan? Diberi doa oleh empu dan ditirakati apa? Memakai doa puasa, memakai doa-doa yang diharapkan bahwa nanti pemiliknya itu bisa terhindar dari serangan-serangan gaib. Terus ini sejarah dibikinnya keris cerubuk itu apa, gimana itu Pak? Oke. Keris carubuk itu ada cerita hikayatnya. Jadi ada cerita babat tanah Jawa, babat kerajaan Demak gitu kan. Keraton Demak itu dulu ada ceritanya. Nah, itu menurut cerita rakyat itu salah satu keris pusaka milik Sunan Kalijogo namanya keris cerubuk, keris carubuk kalau bahasa Indonesia. Itu salah satunya. Jadi memang cukup terkenal yang namanya keris cerubuk itu, karena yaitu kebetulan sama dengan nama pusakanya Sunan Kalijogo. Nah, keris itu masih disimpan di kompleks pemakaman yang Sunan Kalijogo itu di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Ya, karena memang beliau itu kan dulu menjadi imam masjid Demak itu ya, yang besar. Itu kan masjid kerajaan Demak saat itu, dan beliau adalah salah satu imam besar, imamnya gitu. Nah, beliau memang ulama besar ya kan, ulama besar dan menjadi guru
agama, guru spiritual bagi para penguasa. Jadi para bangsawan, para adipati, bahkan raja pun juga jadi berguru menjadi sama muridnya, dia. ya itu menjadi murid-muridnya. Nah, salah satu pusaka itu namanya Kiai Cerubu. Nah, itu masih disimpan di sana dan setiap tahun dibersihkan, dijamasi. Tapi ya sampai dengan saat ini orang-orang itu tidak tahu bentuknya. Berarti nggak diekspos ke Ya. orang luar. Karena menurut keturunan dari Trah dari Sunan Kalijogo itu diberi pesan gitu kan, bahwa itu dibersihkan tetapi setiap tahun, tetapi tidak boleh dilihat secara langsung dengan mata. Sehingga ya tetap harus ditutup matanya gitu kan, dibersihkan gitu. Jadi itu namanya Kiai Cerubu. Tapi apakah bentuk dapurnya seperti Cerubu? Tidak ada yang tahu. Nah, kebetulan ya kan, menurut dapur keris dari buku yang diterbitkan saat era Sinuwun Pakubono ke-10 Surakarta, itu ada dapur keris yang namanya Cerubu. Nah, itu ceritanya itu. Dan menurut hikayat ceritanya dulu itu, dengan keris Cerubu itu bisa mengalahkan keris Kiai Setan Kober miliknya Aryo Penangsang. Itu. Jadi Aryo Penangsang dulu adalah adipati Jipang. Di Kadipaten Jipang itu bawahan dari wilayah Kerajaan Demak. Itu memang Aryo Penangsang itu merupakan cucu dari Raden Patah, Sultan yang pertama, putranya salah satu pangeran, anaknya Raden Patah, dan beliau juga punya hak sebenarnya untuk tahta, mewarisi tahta dari kerajaan, sehingga terjadi konflik keluarga. Nah, itu beliau mempunyai keris andalan ya kan, namanya Kiai Setan Kober. Nah, ini bisa mengalahkan itu, sehingga kan Aryo Penangsang kalah, akhirnya nggak jadi raja kan. Yang jadi raja akhirnya malah Sultan Hadiwijoyo yang ada di Pajang. Padahal Sultan Hadiwijoyo itu justru beliau itu malah menantunya gitu, menantu dari raja, jadi anaknya raja, menantu dari raja. Jadi raja saat pemerintahan Sultan Trenggono itu raja ketiga, ya kan, raja ketiga di Demak gitu. Jadi ceritanya begitu deh. Jadi Kiai Cerubu itu nama keris dari pusakanya yang Sunan Kalijogo, namanya aja, tapi kalau dapurnya tidak tahu sampai sekarang. Nah, ini kalau dilihat dapur sesuai dengan pakemnya seperti ini. Oke. Demikian pembahasan keris Cerubu, pamor Largansir, Tangguh, Blembangan. Terima kasih buat yang udah nonton. Orang tua berpusaka itu biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.